Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama bahasan kita tentang Al-Mahdi adalah tentang identitas umumnya, tentang namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini, seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari ahli baitku, keturunanku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Yang kedua, asal usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali dan Fatimah Nabi dapat dua cucu laki-laki namanya Hasan dan Husain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya Al-Mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan, seandainya dunia tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Dan juga hadis tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Terus yang keempat, ciri-ciri fisik Al-Mahdi, kita nggak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Kita nggak punya banyak dalil tentang hal ini. Nah, baik, ini identitas umumnya Al-Mahdi. Tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi. Kenapa Allah bikin skenario Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi? Karena kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh Islam juga tahu. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibunuh. Jadi Allah punya cara untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara. Makanya nanti Al-Mahdi itu pertama kali dibayat oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang Badar, 313 orang, yang mereka semua sepakat, inilah laki-laki yang kita cari-cari itu. Inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Mereka minta kepada laki-laki ini, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Laki-laki ini menolak dengan keras. Kenapa dia menolak dengan keras? Pertama, karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya, Pak. Orang beriman yang sejati imannya selalu ingat hadis Nabi yang berbunyi, Al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan kepemimpinan itu merupakan potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia gak punya ambisi kepemimpinan Al-Mahdi itu. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Terus gimana 313 orang ini tahu? Nah, itulah Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah. Makanya skenario pembayatan Al-Mahdi nggak bisa dibikin film pura-puranya, pencitraan tuh nggak bisa. Nggak ada pencitraan pembayatan Al-Mahdi. Dia pasti bentuk natural, alamiah, nggak bisa dikarang-karang. Itu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibayat, ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar, tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi. Jadi ini nggak bisa dibikin skenario nya, Pak. Nggak bisa. Ini sepenuhnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.